Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga puasa yang kita lakukan dan seluruh amal ibadah di dalamnya terhitung sebagai amalan yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla ya. Baiklah, langsung saja di video ini saya ingin membahas mengenai tes DNA dan pembatalan nasabah alawi lewat tes DNA ya. Dimana seperti kita tahu bahwa orang-orang yang ingin membatalkan nasabah alawi meminta agar Pak Alawi melakukan tes DNA ya, untuk membuktikan apakah Ba'alawi benar-benar keturunan dari Sayyidina Ali dan Rasulullah atau bukan ya. Karena bagi mereka, ya saya ulangi lagi ya, karena bagi mereka seolah-olah DNA-nya Nabi atau DNA-nya Sayyidina Ali itu sudah ditemukan ya, dan para ilmuwan di seluruh dunia sudah sepakat ya, bahwa DNA-nya Ali bin Abi Thalib dan Nabi Muhammad adalah ini yang seperti muncul di layar ya, FGC 10500 plus ya. Nah ya, jadi ini adalah sudah disepakati sebagai DNA-nya Nabi Muhammad atau DNA-nya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Namun sebenarnya ini bukanlah hasil temuan ilmuwan dan pakar genetika, bukan ya. Ini hanyalah hasil tes DNA dari orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali ya. Salah satunya adalah si administrator bernama Abdullah Harazi, Adnan Kamzan, Hadi Amli dan sebagainya ya. Intinya ada di proyek Bani Quraisy dan Bani Hashim yang ada 901 members ya, yang melakukan tes DNA, yang mereka semuanya mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali, namun tidak semuanya memiliki hasil FGC 10500 plus ya, hanya sebagian orang saja ya. Jadi inilah hasilnya, adalah hasil orang-orang yang melakukan tes DNA dan bukan hasil temuan ilmiah dari pakar genetika maupun ahli-ahli DNA, bukan. Karena memang sejauh ini tidak pernah dilakukan penggalian kubur terhadap makam Nabi Muhammad maupun Sayyidina Ali ya, kemudian mengambil sampel DNA dari jasad mereka berdua, tidak pernah ada. Ataupun juga tidak pernah ada penggalian kubur dari orang-orang yang diakui sebagai kerabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui nasab jalur ayah ya, tidak ada ya. Jadi intinya ini bukanlah SNP dari Nabi Muhammad maupun Ali bin Abi Thalib, bukan, atau paling tidak belum terbukti sebagai SNP dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maupun Sayyidina Ali ya. Belum terbukti, sama sekali belum terbukti. Jadi ini hanyalah klaim sepihak dari orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Di antara mereka ada lagi yang mengklaim lagi bahwa hanya FGC 10500 plus lah yang merupakan SNP-nya Nabi Muhammad dan Imam Ali ya. Jadi kalau Anda FGC 10500 minus, itu Anda bukan keturunan Nabi ya. Jadi hanya orang-orang yang FGC 10500 plus ya, itu yang diakui sebagai keturunan dari Nabi Muhammad maupun Sayyidina Ali. Nah ini kita buka ya, DNA.
Apa bah? Pre. Oh iya. Oh iya bah. Nah ini ya hasilnya ya di Y chartnya ya, Y-DNA Classic Chart ya. Di sini adalah orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, namun hasilnya tuh beda-beda ya. Ada JFGC 10500, JFGC 10500, JM26C ya, ini JFGC 870, dan tidak semuanya masuk kategori JFGC 10500 plus ya. Yang bukan masuk JFGC 10500 plus ini, maka mereka bukanlah keturunan Nabi ya. Ya, ini berdasarkan klaim sepihak dari orang-orang ini ya. Dari orang-orang ini. Jadi orang-orang diantara mereka ini ada lagi yang mungkin powerful, yang lebih kuat lagi, sehingga mereka mengklaim bahwa FGC 10500 ya. Ya tentunya dugaan saya klaiman ini dari yang admin-admin proyeknya yang bisa membuat halaman ini ya. Kemudian mereka ternyata hasilnya ini ya, mereka tinggal klaim saja bahwa hasilnya mereka inilah yang benar sebagai keturunan Nabi gitu kan ya. Jadi kan kalau family tree DNA ini kan tempat ya orang untuk melakukan tes DNA untuk mengetahui ancestry-nya mereka ya, leluhur mereka melalui jalur ayah misalnya, yaitu dari kromosom Y ya, kromosom laki-laki ya. Family tree hanya menyediakan lahan, kemudian hasilnya bisa diposting di situs family tree ya, dan yang memposting boleh-boleh aja mengklaim bahwa mereka adalah keturunan dari Nabi Muhammad ataupun dari keturunan kerajaan apa, itu bebas ya. Family tree hanya menyediakan website. Nah, yang mengklaim itu bebas mau mengklaim apa saja ya, mau mengklaim apa saja. Dan family tree tidak mengendorse klaiman mereka, tidak membenarkan klaiman mereka ya. Jadi Anda ini bukan berarti ketika ada Quraisy dan Bani Hashim ya, ini adalah di endorse sama family tree, tidak. Ini orang bisa membuat sendiri ya, sebagai admin dia bisa membuat sendiri tanpa ada endorse dari si family tree DNA. Family tree DNA hanya menyediakan website saja. Jika Anda menjadi membernya, berlangganan paket DNA mereka, kemudian Anda dikasih account, username, password, sehingga Anda bisa membuat halaman-halaman proyek ya, dengan mengundang siapapun yang ingin berpartisipasi dengan proyek yang Anda buat ya. Seperti ini kan ada 901 members ya. Nah, ini diantara 901 members tidak semuanya FGC 10500. Lalu pertanyaannya, kenapa FGC 10500 yang dipilih sebagai Imam Ali ya, keturunan Imam Ali ya? Bisa jadi dugaan saya karena para adminnya adalah hasilnya FGC 10500. Jadi tentu saja mereka bisa seenaknya gitu mengklaim bahwa punya mereka lah sebagai Sayyidina Ali ya. Dan pertama, dan yang kedua itu kan yang para pembatal nasab Pahlawi ini kan memang mereka sebenarnya nggak tahu ya mengenai ilmu DNA itu. Mereka tidak punya pengetahuan banyak ya, sehingga mereka hanya manut-manut aja dengan hasil dari family tree DNA ini ya. Padahal ini hasil dari orang-orang yang melakukan tes, bukan dari hasil penelitian ilmiah ya, sama sekali bukan. Jadi orang-orang di Indonesia yang tidak tahu tentang DNA seperti Fakih, KRT Fakih, dan Dr. Sugeng tidak tahu menahu, cuman bisa membaca data. Namun mereka berdua sama-sama mengakui bahwa tidak pernah diadakan tes pengambilan sampel terhadap jasad Nabi Muhammad maupun Sayyidina Ali ya, melainkan hasil-hasil ini adalah hasil dari orang-orang zaman sekarang yang melakukan tes DNA
Jadi ini bukanlah sampel dari Nabi Muhammad, ataupun belum terbukti sebagai sampel Nabi Muhammad maupun Sayyidina Ali ya. Dan yang lebih parah, orang-orang bodoh yang nggak ngerti sama sekali ya, nggak ngerti, main menelan perkataan Sugeng yang memang juga bodoh, dan si Pak siapa Fakih KRT yang bodoh ya, yang dia main mengklaim seenaknya bahwa ini adalah hasil dari Nabi. Itu kan orang bodoh membohongi orang yang lebih bodoh lagi. Jadi itu saja, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.